Shalom, selamat pagi, salam ngopi Aceh. Ngobrol pagi sama Jesus. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 20. Perikopnya mengatakan perumpamaan tentang orang-orang yang orang upahan di kebun anggur. Secara singkat ada diumpamakan kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dan ada 5 bagian. Satu, yang pertama mereka yang dipanggil pagi-pagi benar dan diberi upah 1 dinar. Lalu yang pengelola kebun anggur atau pemilik kebun anggur ini berjalan-jalan pada pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan pukul 5 sore. Ia mendapati banyak orang tidak bekerja. Ia mendapati banyak orang-orang di sekitar, di pinggir jalan, di pasar, dan lain-lain yang tidak banyak bekerja. Ia mengundang untuk bekerja di kebun anggur. Dan apa yang dikatakan oleh pemilik anggur ini mengatakan, kamu bekerjalah di kebun anggurku, maka apa yang pantas aku berikan kepadamu. Nah saudara-saudara, ketika hari sudah mulai menjelang malam, saatnya mereka menerima upah, pemilik anggur menyuruh mandornya untuk memberi upah. Dan apa yang terjadi? Mereka semua mendapatkan 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, termasuk yang bekerja pagi-pagi. Dan ternyata akibatnya ialah ada timbul iri hati, ada timbul pemikiran yang mungkin secara masuk akal, secara manusia, ya bisa diterima. Misalkan, mengapa mereka yang bekerja pukul 9, pukul 12, pukul 3 sore, pukul 5 sore mendapatkan upah 1 dinar. Padahal kita yang sudah bekerja pagi-pagi tetap mendapatkan upah 1 dinar. Tapi ingat saudara-saudara, mereka yang bekerja pagi-pagi mendapatkan 1 dinar karena sepakat. Sudah haknya sepakat dan mereka menerimanya. Tetapi yang bekerja pukul 9, pukul 12, pukul 3, pukul 5, mereka bekerja bukan karena sepakat, tapi karena kemurahan hati yang dimiliki oleh pemilik anggur. Sebab ayat 15 mengatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kadang-kadang ketika kita berbicara hak diri sendiri, misalkan seperti hak orang yang bekerja pada pukul pagi-pagi, saudara-saudara, mereka seolah berhak. Kalau yang pukul 5 sudah mendapatkan upahnya 1 dinar, punya pemikiran, aku mungkin bisa lebih, mungkin aku bisa mendapatkan. Tetapi hasilnya sama. Orang banyak menuntut haknya, hak untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Ada orang ingin mendapatkan hak dari apa yang diterimanya. Tuhan, pada masa-masa sulit aku berhak diberkati. Tuhan, aku pada masa-masa sakit aku berhak disembuhkan. Tuhan, ketika aku pada masa susah aku berhak dihiburkan. Tuhan, ketika aku mengalami hal ini dan itu, Tuhan berhak. Ya, aku berhak untuk dipelihara Tuhan. Itu kata kita. Tetapi kita tidak menyadari untuk meminta kemurahan hatinya Tuhan, yang dimana itu adalah haknya Tuhan. Mari saudara-saudara, jangan kita menuntut. Kalau engkau memang punya hak untuk menerima sesuatu dari Tuhan, bekerjalah. Terimalah upahmu dengan bekerja. Bekerja bagaimana? Jangan tanganmu menjadi lemah karena tidak bekerja. Jangan hatimu menjadi lemah karena masalah. Jangan pemikiranmu menjadi lemah karena engkau diliburkan. Mari tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Karena engkau ketika bekerja, apapun itu, untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan, maka Tuhan pasti akan peduli. Pasti akan peduli. Kemurahan hati Tuhan tidak pernah dihentikan oleh siapapun. Jangan meminta hak
Tapi lakukanlah hakmu itu dengan bekerja dan memuliakan Tuhan. Ada orang berkata pada saya, "Pak, saya sudah tidak punya jadwal khotbah, sehingga saya tidak bisa makan." Saya cuma mengatakan kepadanya begitu demikian. Jangan jadikan pelayanan khotbahmu itu sebagai sumber kehidupan, tapi jadikan pelayanan khotbahmu itu untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Sampaikan firman, maka pasti Tuhan akan mempedulikan kamu. Saudara-saudara, kalau kita berpikir untuk mendapatkan kehidupan hanya dengan pelayanan, saya yakin kita akan menjadi lemah. Tapi kalau kita memikirkan memberikan kehidupan kepada orang lain dengan pelayanan, maka saya yakin Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati akan memberkati engkau. Mari layani Tuhan dengan apapun. Pasti ada banyak cara untuk kita melayani Tuhan. Pasti banyak jalan untuk kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Tuhan Yesus memberkatimu, dan saya percaya kemurahan Tuhan ada atasmu. Engkau melakukan tidak akan pernah terlambat. Engkau melakukan pada pagi hari, engkau melakukan pada pukul 9, pukul 12, pukul 3, pukul 5 sore. Seperti perumpamaan ini, Tuhan akan memperhitungkan. Kemurahan hati Tuhan akan ada atasmu selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam masa-masa sulit ini buatlah aku mengalami keajaiban Tuhan. Bukan meminta hak diri kita sendiri, tapi kita meminta kemurahan Tuhan ada atas kami. Kemurahan Tuhan untuk kami terima dengan segala apapun yang kami lakukan. Buat kami tidak malas, buat kami tidak kendor, buat kami tidak menjadi lemah, tapi kuatkan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup, sumber kehidupan kami yang luar biasa. Dan kami percaya rahmat-Mu, kemurahan-Mu ada atas kami semua dan berkati saudara-saudara kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, salam ngopi Aceh. Tuhan Yesus memberkati.